Ya sama aja lah, Fah. Kamu nggak lihat gimana dihargainya aku pas acara tahunan kemarin? Hanya karena aku menyumbang di acara tersebut, Fah. Aku bosen bokeh, Fah. Aku bosen gak punya uang. Mungkin kamu gak pernah ngerasain bokeh kayak aku. Makanya kamu bisa bilang hidup itu bukan cuman uang. Kamu gak tahu, Fah. Kamu gak tahu betapa susahnya gak punya uang, betapa susahnya cari uang. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Ulfa Lutfiana di program acara Ngopi, ngobrolin film. Buat sobat bisnis hack, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi. Kalian pernah gak sih merasa ada di titik terbawa kehidupan? Semua serba susah dan kalian gak tahu harus minta bantuan siapa? Kalau ada di kondisi ini, kira-kira peran mana yang kalian pilih? Menjadi terpuruk dan semua peluang hilang, atau bertahan menghadapi semua rintangan untuk naik tangga agar mendapat kehidupan lebih baik? Kalau kalian pilih yang terakhir, film Meridiana ini cocok banget temenin kalian. Dimana film ini diangkat dari kisah nyata seorang Meridiana. Film ini bermula saat ada kerusuhan pada tahun 1998 di Indonesia. Hal tersebut membuat keluarga Meridiana harus terpaksa mengungsi ke negara tetangga yakni Singapura. Namun, tiket yang tersedia hanya tinggal satu. Ayah Mary memberikan tiket tersebut ke Mary. Namun, Mary menolak dan berkata, "Kalau kita pergi satu ya pergi semua, ayah. Kalau misalkan kalian gak pergi, Mary gak mau pergi, ayah. Mary gak mau kesana sendiri." Namun, ayah Mary memohon kepadanya agar tetap pergi demi merubah nasib baik keluarganya. Ia percaya bahwa anaknya akan dapat bertemu dengan Lee Hans, teman ayahnya yang dapat membantu keluarga mereka. Mary akhirnya terbang ke Singapura. Sesampainya ia di sana, Mary sangat kebingungan. Mary gak mengenal daerah-daerah yang ada di Singapura. Seharian ia mencari teman ayahnya tersebut, namun tak kunjung juga bertemu. Mary sangat kesal dan tak tahu harus kemana, hingga ia bertemu dengan Iren, teman SMA yang sedang kuliah di sana. Kemudian Iren memberikan Mary tumpangan untuk tinggal di asramanya, namun secara diam-diam, karena asrama tersebut memang dikhususkan untuk anak kuliah saja. Hingga Iren memberikannya ide agar dia berkuliah di sana. Kemudian Mary setuju dengan ide tersebut. Setelah mengikuti rangkaian tes, akhirnya Mary diterima. Namun seketika Mary terdiam, mengingat biaya kuliahnya yang tak murah. Kemudian Mary memiliki ide untuk mengajukan student loan atau pinjaman untuk biaya kuliah. Cuman lagi-lagi ia terkendala perihal penjamin untuk pinjamannya, mengingat ia tak punya siapa-siapa di Singapura. Lalu Iren mengenalkan seniornya yang bernama Alpha pada Mary. Alpha bersedia pada tawaran tersebut. Tapi Alpha memberikan beberapa syarat, salah satunya yakni Alpha berkata, "Ya, saya bersedia. Namun, kamu harus mencari kerja sampingan ya. Saya nggak mau tahu." Lalu Mary menyetujuinya karena tidak ada pilihan lain. Mengingat ia hanya sendiri di negeri orang. Mengharuskan Mary tumbuh menjadi anak yang kuat dan mandiri. Mary sadar, ia harus kuliah dengan benar dan juga harus sukses dengan cepat, agar bisa membantu dirinya dan keluarganya dari kesulitan. Ia ingin sekali membuat orang tuanya bangga terhadapnya. Mary berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan pekerjaan. Ia melamar ke sana kemari. Meskipun tak mudah dan ia belum juga mendapatkan pekerjaannya, Mary tak pantang menyerah. Ia terus mencari dan mencobanya, hingga ia mendapat pekerjaan, yakni menyebar brosur dengan gaji yang tak seberapa. Mary juga mencoba bekerja menjadi cleaning service, berbisnis online, juga bermain saham untuk mencukupi kebutuhannya. Namun pada saat ia main saham beresiko tinggi membuat kondisi keuangannya naik turun. Mulai dari hanya bisa makan roti setiap hari, kemudian makan enak, sampai balik makan roti lagi. Hanya saja Mary tak pantang menyerah. Sampai suatu ketika Mary menemukan website investasi saham yang bernama Success Forever. Keesokan harinya Mary pergi menjual laptopnya dan langsung mengunjungi alamat yang tertera di website. Ia bertemu dengan pialang saham dan menginvestasikan seluruh uang hasil penjualannya. Lalu pialang tersebut memberikan kalimat-kalimat manis seperti, "Tujuan kamu berinvestasi apa?" "Tujuanku cuma satu kok, Pak. Saya cuma pengen bayar study loan saya." "Serius? Cuman itu? Kamu bisa kok bermimpi memiliki hal yang lebih besar lagi, seperti mobil mewah yang kumiliki, atau bahkan pesawat jet, atau bahkan apapun itu deh." Hal tersebut membuat Mary semakin yakin bahwa uang yang ia investasikan akan mendapatkan keuntungan yang besar. Keesokan harinya, Alpha mendatangi Mary, dan ia berkata, "Heh Mer, ngapain kamu ikutan ini? Mana bisa Mer, kamu investasi $200, abis itu dapat $1 juta dalam 5 tahun aja. Itu gak mungkin banget Mer." Mary menjawab, "Hanya orang-orang yang mampu mengajak banyak orang yang bisa sukses dan mendapatkan itu, Fa." Alpha menjawab, "Kalau iya, antar aku ke sana. Jika benar, aku bakal invest juga, kayak kamu." Dengan ekspresi tidak percaya, Mary pergi mendatangi Success Forever bersama Alpha. Namun sesampainya di sana, semua banner dan pekerja sudah tidak ada di sana. Mary sangat terkejut. Ia menangis, tidak menyangka bahwa dirinya
akan ditipu. Padahal ia benar-benar mengorbankan satu-satunya harta miliknya bersamaan dengan Irene yang marah karena ia melihat Mary bersama Alpha. Irene cemburu hingga menyebabkan pertemanannya rusak. Irene tidak lagi mau berurusan dengan Mary. Mary sangat terpukul sekali. Namun ia tetap gigih dan tak pantang menyerah mengingat dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Gak ada orang lain yang bisa diandalkan. Kemudian Alpha mengajak Mary untuk mencoba main saham lagi. Mary awalnya agak ragu. Dia juga takut, sedikit trauma. Namun Alpha berhasil meyakinkan Mary dan dari sana hidup Mary mulai berubah. Ia bisa membeli laptop lagi dan mendatangi pesta teman-temannya dengan riang gembira, serta Mary juga ditawari untuk bekerja di perusahaan asuransi sebagai agen. Tugas Mary yakni mendapat nasabah sebanyak-banyaknya di tempat kerja tersebut. Alpha mengajak Mary bertemu untuk makan malam. Namun Mary terlalu ambisius pada uang. Ia mengajak Alpha untuk investasi lagi. Alpha bertanya padanya, "Mer, hidupmu tuh cuma soal uang ya?" Lalu Mary menjawab, "Kamu kan, Fa, yang bilang hidup itu berhitung. Hidup di Singapura tuh butuh banyak uang. Tapi kan, Fa, sekarang aku tahu, Fa. Aku tahu kenapa orang berambisi dengan uang. Karena uang bisa membeli segalanya, Fa. Berhitung, Mer, bukan uang." Ya sama aja lah, Fa. Kamu gak lihat gimana dihargainya aku pas acara tahunan kemarin? Hanya karena aku menyumbang di acara tersebut, Fa. Aku bosen bokek, Fa. Aku bosen gak punya uang. Mungkin kamu gak pernah ngerasain bokek kayak aku. Makanya kamu bisa bilang hidup itu bukan cuman uang. Kamu gak tahu, Fa. Kamu gak tahu betapa susahnya gak punya uang, betapa susahnya cari uang. Kamu gak pernah tahu, Fa. Lalu Alpha pergi meninggalkan Mary, dan Mary mengejar sambil berkata bahwa ia akan tetap investasi ke perusahaan airlines agar dia bisa menyelesaikan hutang study loan-nya dan tidak membebankan Alpha lagi. Mary menginvestasikan sahamnya. Dia sangat senang sekali. Keesokan harinya, Mary mendapat kabar bahwa perusahaan airlines telah bangkrut. Mary menangis sejadi-jadinya. Ia sangat terpukul sekali. Satu persatu, masalah datang lagi. Mary juga dilaporkan karena telah mengajak seorang mahasiswa agar ikut investasi ke perusahaan airlines. Ia diwawancarai, namun Mary berkata, "Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu apa-apa, karena saya juga korban. Saya juga memberi dia $200, Pak. Saya nggak tahu apa-apa." Lalu sang penginterogasi menjawab, "Tapi, kamu adalah orang yang mengirimkan penyebaran informasi melalui email. Penipuan tetap penipuan. Siswa asing yang melakukan pelanggaran hukum akan dideportasi." Kemudian, Mary depresi. Mary pusing. Dia bingung. Kemudian, Alpha datang. Ia membantunya dan Mary berhasil bebas kembali. Mary sangat tidak enak kepada Alpha. Namun Alpha berkata, "Gak apa-apa, Mer. Kamu gak perlu sungkan. Kalau ada apa-apa lagi, kamu hubungin aja aku ya." Saat Mary pulang ke asrama dengan lesu, ia mendapati ibunya di depan pintu asrama. Ia langsung lari dan memeluk ibunya. Dan ibunya bercerita. Ibunya berkata bahwa ia sudah memiliki rumah baru dari hasil jual rumah lamanya, di mana sebagian uangnya untuk melunasi utang papanya. Mary kemudian berkata pada ibunya, "Bu, Mary pengen pulang. Bu, Mary capek di sini, Bu. Mary pengen pulang." Lalu ibunya berkata, "Tapi Mer, kamu belum bisa pulang. Kamu kan masih kuliah di sini. Selesain kuliahmu dulu ya, Mer." Keesokan harinya, Irene mendatangi Mary untuk meminta maaf. Lalu mereka berdua berbaikan. Irene sangat senang sekali. Selang beberapa waktu, Mary mencoba bekerja di perusahaan asuransi. Dan lagi-lagi, keuletan Mary untuk mencari nasabah membuahkan hasil. Mary berkenalan cukup lama dengan Nur, yakni seorang janda yang sangat baik sekali. Namun, ia mau berinvestasi ketika Mary sudah memiliki sertifikat. Dan Mary berkata, "Bisnis ini bukan semata-mata tentang kebutuhan saya, Mr. Nur. Tentu saja saya memang butuh uang. Tapi di atas itu semua, kebutuhan Mr. Nur jelas lebih penting." Lalu Mary meminta pamit. Namun, Mr. Nur mencegahnya. Dan ia berubah pikiran untuk mau berinvestasi melalui Mary. Karena dia sangat menyukai kepribadian Mary. Dan Mr. Nur memberanikan diri untuk investasi padanya sebesar $1 juta. Hal tersebut membuat Mary sangat senang dan bersyukur. Dan mampu merubah hidup Mary. Kemudian Mary berkata, "Di sini aku sadar, nama Mary Riana menjadi sumber kebahagiaan. Sebenarnya bukan buat aku, tapi supaya aku jadi sumber kebahagiaan untuk orang lain, orang-orang di sekelilingku. Dari situ aku jadi ikut bahagia. Sekarang aku mengerti, sukses itu bukan ketika kita punya uang banyak, namun sukses itu ketika kita dapat membuat orang lain punya harapan. Dari sana kebahagiaan bisa kita dapatkan." Poin inspiratif pada film ini yakni
Lagi-lagi ketika kita ingin sukses, kunci utamanya adalah pantang menyerah. Berani mencoba berkali-kali meskipun ujungnya sama lagi. Coba terus sampai bisa. Kemudian, sosok Mary Riana juga mengajarkan kita untuk dapat tahan banting di segala kondisi. Gak bahwa hidup harus selalu jujur. Serta ketika memulai usaha, jangan terlalu tergesa-gesa. Atau harus perbanyak riset. Bagaimana menurut kalian? Di sini ada nggak sih yang udah pernah coba berinvestasi namun nasibnya seperti Mary? Yuk sharing dengan cara komen di bawah ini. See ya!